Apa kabarnya hari ini? Apakah ada sukacita? Walaupun kita di rumah saja, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Mari adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sekelompok anak-Mu, sehingga kami masih diberikan kesehatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun dari tidurnya kami semalam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau menyertai kami dari awal bertahan hingga akhirnya nanti. Banyak sekali dosa Tuhan yang kami lakukan, yang disengaja maupun tidak. Hanya dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan akan saya serahkan kepada Kak Artna. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 yang ini firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida dan di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus.
Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan, Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Yesus mati untuk kami. Nah, adik-adik tahu kan, Yesus itu sangat sayang pada kita. Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita. Dengan apa Yesus berkorban untuk kita? Ada yang tahu? Nah, ya betul, Yesus itu berkorban untuk kita dengan cara ia disalibkan untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita. Harusnya yang disalib itu adalah kita, tetapi karena saking sayangnya Tuhan Yesus kepada kita, ia rela berkorban untuk kita. Yesus tidak salah, tetapi ia mau dihukum, disalib untuk menggantikan kita. Jadi, yang dimaksud dengan berkorban, ada yang tahu adik-adik? Ya, betul. Berkorban adalah mau melakukan tindakan untuk orang lain. Nah, bicara soal berkorban, kakak punya cerita. Adik-adik mau mendengarkan? Mau ya? Nah, cerita pada pagi hari ini, ada seorang anak bernama Nala. Dia anak yang pintar, yang baik hati, dan ia juga suka bermain sepak bola. Di kelas dia duduk bersama temannya yang bernama Gita. Gita juga anaknya baik, tetapi dia kurang dalam belajar menulis dan agak tertinggal dari teman-temannya. Menurut guru, kita harus didampingi lebih banyak dalam belajar menulis. Karena guru sangat sibuk, pekerjaannya banyak sekali, guru meminta Nala untuk menemani kita belajar menulis, untuk membantu kita belajar mengerjakan soal-soal latihan. Nala, nanti kalau istirahat jangan main dulu ya, temani dan ajari kita menulis dulu ya, kata Bu Guru. Kira-kira Nala mau nggak ya? Iya Bu, jawab Nala. Singkat cerita, bel tanda istirahat berbunyi. Anak-anak bersorak gembira, yeay, istirahat. Mereka segera mengemasi alat-alat tulis dan berlarian keluar kelas untuk bermain maupun membeli makanan di kantin. Randy, teman Nala yang lain, mengajak Nala untuk main bola. Ayo Nala, ayo kita bermain bola yuk.
Sebentar Ren, aku temani Gita dulu. Tadi disuruh Bu Guru, jawab Nala. Oh ya sudah, nanti nyusul ya kalau sudah selesai, kata Randy. Oke deh. Pada jam istirahat itu, Nala tetap di kelas untuk menemani dan membantu kita belajar menulis dan mengerjakan soal latihan. Tak terasa, waktu istirahat terus berjalan dan tinggal 5 menit lagi. Nala masih bersabar menemani kita, meskipun sebenarnya ia juga ingin menyusul Randy bermain bola. Tetapi Nala menemani kita sampai akhirnya selesai. Dah Nala, sudah selesai, kata kita. Oke, aku mau main bola dulu ya, kata Nala. Oke Nala, terima kasih ya, kata kita. Akhirnya Nala segera berlari dan menyusul Randy serta teman-teman yang lain yang sedang bermain bola. Kok lama sekali sih Nala? Tanya Randy. Iya, aku baru selesai, jawab Nala. Kok kamu mau sih bantuin kita? Kamu jadinya hanya istirahat sebentar, tanya Randy. Nggak apa-apa Randy, kasihan kita. Nanti ditegur Bu Guru terus, jelas Nala. Ya udah, ayo main, ajak Randy dan teman-temannya. Oke, akhirnya mereka bermain bola cukup seru sampai bel masuk terdengar. Nah, yang dilakukan Nala itu adalah contoh berkorban untuk orang lain. Yang seharusnya Nala bermain sepak bola waktu istirahat, ia rela mengurangi waktu istirahatnya dan bermain bola demi untuk menemani dan membantu kita. Apakah adik-adik pernah melakukan perbuatan yang seperti kita lakukan? Mungkin pernah ya, kita pernah mengorbankan waktu kita untuk orang lain. Kita harus mencontoh yang Tuhan Yesus lakukan. Dia rela berkorban untuk kita semua. Kita juga harus rela berkorban untuk orang lain. Karena demikian besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi manusia, ia rela menderita sengsara bahkan harus disalib untuk manusia. Secara manusiawi ia merasakan berat dan haru, tetapi ia taat menjalani semua penderitaan dalam ketaatan pada kehendak Bapa. Kita sebagai manusia harusnya mengucap syukur untuk pengorbanan yang Yesus lakukan. Ada yang tahu cara bersyukur kepada Tuhan Yesus? Ya, salah satunya yaitu dengan mencontoh kerelaan Yesus untuk berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Kadang tidak mudah dan tidak enak, tetapi mengingat Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita, baiklah kita juga melakukannya dengan setia. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita sediakan dari rumah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita buka terlebih dahulu, membuka Alkitab yang diambilkan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan sebagai landasan kita untuk mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, diiringi lagu dengan lagu Bapa Terima Kasih.
Doa persembahan dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Puji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tadi Tuhan menjadikan bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, akan menjadikan berkat bagi gereja kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi ingin meninggalkan tempat ini ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sertai. Tuhan Yesus, kami ingin mengakhiri doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu sambil mengatakan. Kita akan mengakui iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Selanjutnya kita akan melihat kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Mika. Adik-adik, tiba saatnya kita akan melihat kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Mika, yang akan dipandu oleh Kak Mika. Sebelumnya kita siapkan selembar kertas karton dengan ukuran 30 dikali 25 cm. Selanjutnya lipat kertas seperti ini. Ya, bagi dua, lalu lipat lagi ujung dengan ujung, menghasilkan bentuk persegi seperti ini. Setelah itu lipat lagi keluar, di dalam dilipat keluar seperti ini ya. Ini contohnya. Kan tadi seperti ini, terus dilipat. Nah, gitu. Terus samping satunya sama dilipat. Setelah itu kita bikin bentuk salib. Kita buat salib. Kalau misalkan kalian di rumah punya
punya contoh gambar salib, bisa kalian gunakan untuk pengukuran di kertas yang tadi. Ukurannya dengan panjang 12 cm, lebarnya 7 cm. Nah, nanti gambarnya jadinya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya jika sudah terbentuk gambar salib, kita potong sesuai garis. Nah, jika sudah dipotong, akan menghasilkan seperti ini. Nah, menghasilkan seperti ini. Hasilnya, hasil yang tadi setelah dipotong menghasilkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya salib yang tadi yang masih kosong, kita beri tulisan, Diberi cerita tentang Tuhan Yesus yang seperti ini. Ditulis Yesus sama gambar love, terus dalamnya ditulis cerita Tuhan Yesus itu di Alkitab sebagai apa. Nah, di sini ada Tuhan Yesus sebagai roti hidup dan Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Terus di sini pintu domba, terus gembala yang baik, terus ada Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Nah, teman-teman semua, gambar tadi bisa kalian isi sesuai apa sih Tuhan Yesus buat kalian. Setelah itu ini bisa buat stick note atau buat pembatas di Alkitab atau juga buat hiasan di kamar kalian. Itu kreativitas pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan Dengan lagu Selain Serta Yesus. Sampai jumpa. Shalom.